Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Abdurrahman ma hamalaka ala anta hujja aman. Mulai awal ya. Anta hujja yen to haji sira aman ing dalam setahun, wa ta'tamira lan umroh sira aman ing dalam setahun. Wa tatrukalan ninggal panjenengan al jihad ing jihad fi sabilillah ing dalam jalan Allah. Kot alimta teman-teman ngerti sira mak ing perkara roba kang maringi seneng. Roba kang maringi seneng dorongan sapa Allah fihi fil jihad. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, niki Ibnu Umar putrane Sidina Umar. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, "Yabna akhi." He anake dulur ingsun Bunyal Islamu ala khamsin. Dunia den bangun apa Islamu Islam ala khamsin ing atase lima. Rupane siji imanin billah, yaitu iman kelan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa shalawatil khamsi lan iman wajibe selawat 5. Wa siyami Ramadan lan poso Ramadan wa ada zakat lan ngakoni zakat wa hajjil baiti lan ngakoni haji ning bait. Kala dawuh sapa rawi iki rawi ngoten mungkin tapi sampeyan lengkap. Kala dawuh sapa rawi utawi sapa rajul ya Aba Abdurrahman ala tasma'u ma zakarahu fi kitabih wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Wa in ta'ifatani lamun ana kelompok loro minal mu'minina istatari padha perang sapa ta'ifatan fa aslihu mongko ngrukokno sira kabeh damekno sira kabeh bainahum bainat ta'ifatain. Sampai ila amrillah semoga maring dawuh pangeran ila amrillah niku fasiru baina umma fa ibahot istauma ala ukhra fa qatilul lati tabwi hatta tafi'a ila amrillah wa qatiluhum lan dawuhe Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa qatilulan merangi sira kabeh hum ing kufar ing wong kafir hatta la takuna sing ora terjadi fitnatun asir kon tegese kemusyrikan. Kala dawuh sapa Ibnu Umar fa nang lakoni kita ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana fa Islamu Islam iku qalilan kusise. Fakana mengko ana sapa ar-rajul wong lanang iki sami ku jen siksa sapa rajul. Fi dinihi krana agamane rajul ing dalem agamane rajul. Imma kotalu ana kalane mateni sapa kufar ku ing rajul sing masuk Islam. Wa imma yu'adzibu ana kalane nyiksa sapa kufar ku ing rajul sing Islam. Hatta kasura singgo al-kasya wal Islamu Islam. Falam takun mongkora terjadi apa fitnah. Mesti penyiksaan ning wong Islam penyiksaan ning wong sing lagi masuk Islam. Kala dawuh sapa rajul. Sama kaulu ka mongko te apa pendapat panjenengan si Ali ing dalam masalah Ali wa Utsman radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Ama Utsmanu apa untuk Sayyidina Utsman faka nawa. Mongko ana sapa Allah ka sepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa ma antum manapun te sira kabeh fakari itu mongko gedeng sira kabeh ya apa ento nyepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa amalion anapun te Ali ku fabnu ammi Rasulillah mongko putrane pamane Rasulillah. Wa qatanatu lan manggone Nabi. Wa asara isara sapa Utsman jadi kelantangan. Wa asara lan isara sapa Ibnu Umar. Dia lan dawuhe Ibnu Umar faqala hadza baituhu haitsu tarawna. Ada utawi kiku bedu mai dina ali khaitu taronat kirane ningali sira kabeh. Pun iki terus kula waca niki sing nomor 429 ya nomor 429. Sing mulai pertama. Walakin naga arta ayutia ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Mun kula waca mulai niki alinea sing terakhir halaman wau 428 sing terakhir. Wa inta binu an silsil ya anil qasim bin Abdurrahman annahum qalu sing alina taklib nya Umar radhiyallahu anhu ma fil fitnatil ula. Ala takhruju boyo metu sira fatu qatila moko derek perang panjenengan faqala qataltu. Teman-teman perang sapa ingsun wal ansafu hale te berhala te hale te berhala iku benar rukuni antarane rukun Yamani utawa rukun atau mawon rukun bet nih rukun Hajar Aswad wal babi lan kaitu. Rukun napa Hajar Aswad nih wal babi lan bab Ka'bah. Hatta nafah wa sehingga subhanallah sehingga ngilangno ha ing ansab sapa Allah taala min ardil arab Allah azza wa jalla min ardil arab saking bumi Arab.
Sana mongko ingsun akrofi ora seneng ingsun anu kotilan to merang ingsun mayaqul la ilaha illallah. Qalu wa ma ra'yu kadzalik. Wa ma ra'yu kadzalik. Wa demi Allah ma ra'yu ka utawi ora ana tipe pendapat panjenengan dalika mengkono-mengkono iki. Walakin naka. Tetapi nek panjenengan ku arep ngarepno panjenengan ayafniya utawa ayufniya yen tonset. Ayafna mi pasene. Yen tonset sapa ashabu Rasulillah sapa sahabat Rasulillah. Badhum sebagian sahabat dan sebagian. Ayubnya yang pengentekno atau saling bunuh sapa ashabu Rasulillah badhe umpat. Hatta idalam yakko sing nalikane ora ijeh sapa wiru kaliyane panjenengan. Ila bayi uli Abdillah bin Umar. Bayi ube atau sira kabeh Abdillah bin Umar di imaratul mukminin lan mimpin wong mukmin. Kala dewa sapa Umar wa madalika fiya. Madalika ora ana temukon-mukon kabeh fiya ing dalam itu. Walain idza qultum lan nalikane ngucap sira kabeh hayya 'alas shalah. Ajab tuku mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alas shalah mereneo sira kabeh. Hayya mereneo sira kabeh 'alas shalah ing atase shalah. Ajab tu mongko nekane ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alal falah mereneo sira kabeh ning gone kebejanan dunia akhirat. Ajab tu mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Wa idza taraktum lan nalikane pisah sira kabeh lam ujamiku mongko ora bakal ngumpuli sira ingsun kumi sira kabeh. Wa idza tamattu lan nalikane ngumpulna sira kabeh lam ufariku mongko ora misai ingsun kumi sira kabeh. Terus niki kula terangno niki bulan Muharram. Ini tanggal 21 iki. Tanggal 21 iki. Muharram tanggal 21. Wes pokoke fungsi likur iki. Pero pangkemu. Akhirnya kuarit. Akhirnya kuarit. Ini kalau terang ini masalah sensitif, tapi saya ingin mendudukkan permasalahan lewat sanad-sanad kula dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya sendiri. Walhasil terdiri pengiran ngersano. Terdiri pengiran ngersano kelompoknya Sayyidina Ali. Niku perang kalian kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Iku terdiri. Terdiri. Kiai itu karena kiai itu nopo terdiri. Kalau kue rata sampai bujuk terdiri. Kalah bujuk itu nopo terdiri. Terdiri itu dinikmati. Tapi ya beda ilmu. Jadi misalnya Mas Bojo cerewet ngamuk kue itu lebih, tapi itu juga nikmati. Iya wae sing diamuk aku, nang ngamuk tonggo malah dianggap stres. Ini wonten tiyang alumni pondok ini saat ini sering kalem templek ke pulau, gara-gara naik pegatan konsultasi ke pulau, tujuh pulau kurang ajar kan. Seperti pulau marat menjalui duit. Tapi jalur ini kurang, dia sengkurang, pulau sampai kepada ya, pernah jalur lanangan dia malah repot. Dia sadar, ternyata istrinya baik. Mereka jaluk lanangan dia, jaluk dia. Paham ya? Masa, berarti salah puluh ya bujumu mau ngapain. Nah, jaluk lanangan dia malah koyok. Oh. Masa, berarti solikah. Dia solikah. Nah, tadi itu harmonis. Suge. Menurut gue yang terus bisa tak kalau. Perkara lanang. Jadi di jaluk itu, gue mikir, orang nganti lapor, gue di jaluk itu. Tenang, gue tenang. Ya, apa tenang yang lebih. Nah, bujum nganggep kue niku musuh diamuk terus dijalui duit ini nopo normal. Nah, ngamuk wong liya malah repot, malah apa? Nah, karena ngamuk keluarga itu baik, ya, ngamuk keluarga itu apa? Nah, kadang Allah ngaji teori itu, ini ngaji kelas ngalim tenang, kelas ridho betul. Buat niki kula wani yen ben ketemu pangeran di sowan nggih madhep niki. Ngamuk dulur wae, ngamuk keluarga wae. Kok ngomong dia malah perkara, nggih, ngomong dia napa? Walhasil Rasulullah itu nanti ngendikan, saya minta 3 hal sama pangeran, yang 2 dituruti. Pokoknya umatku mesti ampun mati kelaparan. Saiki wong marat layu mangane ya akeh-akeh kok. Mangan sing marat mangane. Kula beruken mangane kata orang. Walhasil dungane masalah kesejahteraan. Yang ketiga itu Nabi sebagai gamane sebagai bapak umat ya, sebagai Abdul Mukminin. Niku donga ya Allah,
Jangan sampai antar tiang Islam niku saling bunuh. Kulo nu mboten mentolo, nek tiang sing iman mek kulo saling bunuh. Tapi jawab Allah malah lucu. Ora iso mat nek ora tak bunuh. Aku ora do ikhlas nek wong Islam dipateni bodoh Islam. Mergo cek gagah, nek pateni wong kafir malah ora pateni. Jadi ku nak dia anak ditabuk wong dia ora pateni. Tapi nak ditabuk kakake adike ora do ikhlas. Tapi tabuk anake wong. Jadi kadang teoriku kadang paling ya. Kowe duwe anak, dia mau pakdine paling ya kira itu. Nah dia mau liyo. Mau. Padahal kadang itu ngomong ambek anak dhewe kok kereng. Nah dikereni bapak wong liya malah. Jadi ini sama-sama teori yang dirasakan oleh fitrah manusia. Di saat yang sama wong ambek dulur kok tukaran. Itu aneh. Wong ambek dulur kok tukaran. Tapi nek anak kakak pe adik tukaran kuwi luwe ikhlas timbang ditukarane. Anake wong nopo? Wong. Paham? Jadi kaji itu karena wis lak level. Nah, misalnya kaji itu kari ra kaji ya medun pangkat. Dan ternyata Tuhan pakai teori itu. Ora iso, Mas. Aku malah ra ikhlas nak kekasihku wong mukmin dikalahno wong. Sebab itu iki takdir. Jadi gak mungkin jadi syariat, iki takdir. Mulai zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ono perang Islam andung Islam itu wilayah umil kiamat. Mulai cerita aman kurat sampai cerita perebutan kekuasaan yang Demak Bintoro nanti jadi Arya Penang sampai tanggal itu. Jadi Joyo bisa kaya wong kenenan. Sing ngateni bapak belum yang perizinan terus sejarah. Saya wong kerajaan yang Demak Bintoro ujug-ujug bidang ning Gusti Ngayogyo. Jadi sunai pengiran yang tidak Demak itu pusat, sesuai malah menjadi kadipaten. Pemimpin yang begitu, ya butuh ekstra, paham ya? Tapi orang pas paham, coba merarok, coba. Jadi itu sejarah yang ada. Kabarnya Bapak Pulau itu belok, itu ada menang, saking Bapak mau belok. Tapi cari ini, rasa kok ciro-ciro. Saya kebiasaan kepacaran anak turun. Nah, tapi itu sejarah. Jadi sampean kudu roh. Ada teori di mana wong wedok ngamuk bojo normal, seorang ibu ngamuk anak normal, dulur tukaran normal. Meskipun dalam keadaan normal Anda akan bilang wong dulur kok tukaran mbek wong liya. Tukaran mbek wong liya malah dilapor polisi. Nah, mbek dulur terken. Lah kadang Tuhan tuh pakai teori itu. Makanya Allah gagah. Riyen wong Islam nganti ilayo milki anak kata-kata itu karane mbek padha nopo. Ora mungkin jadi syariat. Kalau catat itu tidak mungkin jadi syariat. Tapi wis dadi itu karane ekstrim kasus-kasus Mesir Syria itu ekstrim sampai bunuh-membunuh. Itu karane mau gremeng-gremengan tok kaya padha kiai ini gremeng-gremengan. Mbok beda firqah mbok beda. Mana nak beda firqah wah nang rasane semangat e. Jadi dia yang mengalami kasus kulo. Ini pun nanti musola biasanya ya tetap orang musuh ya kiai jenis ini. Misalnya ramusan bekir kolia kan musuhan kiai tangga kan. Tetap kegiatan musuhan itu ada terus. Kegiatan musuhan apa? Ada. Malah sebaiknya dikasih mainan musuhan di kelompok liya dan ya ben kita tidak jadi korban, paham? Kita tidak jadi apa? Moni weleng. Nah walhasil Ibnu Umar termasuk orang yang memahami ini. Sehingga ketika dia ditanya, Mbok Jinan sikapnya yang jelas, bela Ali atau bela Muawiyah? Tidak ada ikut-ikutan. Lalu lucunya si penanya ini provokator. Ini naik penanya. Makanya nih tinggal kan ditakut uang teman-teman. Itu mesti ditakut provokator. Penanyanya ini provokator. Ngawur di sana. Alat tatas ma'uwaha ta'ala yurah hidup fil jihad. Jadi anak itu betapa pentingnya jihad. Dianggap bela Ali atau Muawiyah itu jihad. Pokoknya yang jelas, nak sing bener sih bela. Dari Umar oleh jawab santai. Aku bela yang bener jelas itu tahu zaman Rasulullah. Musuhnya jelas kabeh jelas salah. Rasulullah jelas bener itu tahu. Mikir yang kok wahaya. Jadi kalau orang terlalu semangat jihad harus mikir. Dulu kita bela Rasulullah jelas bener. Musuhnya jelas salah. Kalau kalian mikir Rasulullah jelas bener. Musuhnya jelas. Tapi nak kiai, dulur, firqah.
Juga dengan kalau mau di Ibnu Umar itu cerdas, dia udah terprovokasi. Wah, contoh belo yang bener aku tahu. Kok tanah ala asli Rasul, aku tahu perang zaman dari Nabi. Jelas-jelas yang disembah itu yang dikira kabel bro. Sesuai di Ibnu Umar nyindir. Wale taka kita likum alal mungkin perang sekarang itu sudah merebut kekuatan. Misalnya saat ini hati-hati, misalnya sampai gede kelompok tertentu, mergedungi eksistensi kelompok tertentu juga kan, nggak mesti krono dielain apa kalimat. Kue tersinggung, kadang krono hati mati, mau dia itu punya uang bodoh, punya uang dia itu punya uang bodoh. Dan padahal termasuk ilmu dia itu rido nanti salah paham. Lalu itu dia itu jadi bodoh, pertanyaannya. Padahal rasa ilmu kiai nabinya gak tersinggung, nabi larani nyepu. Kalau kita sering diparani kiai berpal wah nanya uang, kalau ngalim nanti uang bodoh. Saya tahu mau, itu uang ngalim udah jadi bodoh. Termasuk ilmu uang ngalim sabar. Nabi salah paham nyepu. Yo sejak makom itu lebih semua. Tapi intinya dia begitu. Nah, tiga Ibnu Umar itu punya keunikan. Ini yang saya ikuti. Madzhab Ibnu Umar yang saya ikuti. Bahkan ketika pembunuh Sayyidina Utsman itu diketahui dan orang itu mayoritas banyak, itu beliau biasa makmum. Ketika ada jamaah kelompok yang dulu punya masalah, beliau mau makmum. Ditanya sama orang-orang, kenapa Anda makmum sama orang yang dulu saling bunuh? Jadi Ibnu Umar, pokoknya kalau saya jelas benernya aku ngelak. Wong ini hayya ala sholat, hayya ala. Baru Ibnu Umar makmum, ya mau imamnya misalnya GR, wah berarti bala orang yura bala, pokoknya nak tidak tidak sholat masuk nato. Ibu siri ini kenapa kalau nu makmum sinten mawon turun. Kalau Ibnu Umar dia makmum sinten mawon. Jadi orang rapat dengan alim makmum pilih-pilih ini. Ini tadi sunnah dari fakasi terapi, ini tadi benar dari pekiye. Oh, pergi bener dari ora waris masjid kok muate ya tahu sulit iki. Lah masjid kok waris-waris dan dari wae pangeran ngono kok diwaris. Kena waris masjid tak berarti anak turune pangeran. Wong sing iso waris mau turu. Nah, masjid wae pangeran ta wae kok. Wae pangeran kan. Dan ana imam sing ora waris ya, pangeran ora iso diwaris. Pangeran ada anak kok. Dan ini harus jadi ilmu. Ini bulan Muharram yang koloniasi sangat dalam. Ciri utama Muharram itu alal muslim. Hak wong Islam itu haram damuhu wa maluhu wa itu. Makanya pidatonya Nabi di Arafah, ayu baladin hada wa ayu syahrin hada. Kenapa darahnya negara haram? Haram itu haram darah. Enggak boleh dialirkan, enggak boleh dibunuh. Ya bulannya bulan Muharram. Jadi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nomor 3 itu harga diri. Kulo nu istikharah bolak-balik nang pengira. Sing paling rusak harga diri itu sebetulnya tidak wong-wong fasik sing ngenyek padha fasik itu ndak, atau kita orang soleh ngenyek wong luwes. Sing paling dosa menyangkut harga diri cara kula malah ulama. Niku kulo istikharah bolak-balik malah ulama. Ulama sekali fatwanya salah itu harga dirinya orang Islam akan hancur. Dan itu yang saya paling takut nak ketemu pengira. Misalnya ngeten. Misalnya saya mubalek atau kiai ulama atau apa disebut. Karena era modern aku ngomong, kok kiai saya ini agak juga gak dirgani wong. Mana kiai itu di mobil itu juga dirgani. Ya omongan itu mungkin normal ya. Normal artinya dia mungkin ilmu pas-pasan atau ya pas ya atau ya ngetono mentality ini lah. Ternyata dia itu sebetulnya melarat ya macam-macam lah. Pokoknya atau dia kita ngomong-ngomongnya. Tapi jelas omongan itu salah secara prinsip. Mana ada aturan ulama itu harus ada. Dan mana ada cita-cita kita itu jadi ulama ingin dihormati orang. Ya saya ini arah juga dia dihormati orang. Berarti kan dia menjadikan dihormati sebagai tujuh. Mana ada ajaran dihormati itu ini jadi tujuh. Itu berarti syarat 2 kali kan. Syarat akidah ini, syarat tujuan. Nah yang saya merasa bisa sama Tuhan itu di rumah Allah. Nah sampean kepengen selamat ketemu pengiran. Tentu kita kena hukum sosial, misalnya pegawai negeri itu orang terhormat, guru SD terhormat, kiai, sing misalnya tukang pidato, terhormat misalnya.
nanti rapati lari, terus rondo diutang kongko, anaknya jadi sapang, itu dari ini orang terhormat, jadi yang mulai ramanfaat, cuma jadi rizkinya gak mandi, Pak. Nah itu yang saya paling takutkan. Takut saya begini, umpama ulama itu waras, dan fatwanya juga waras, itu rawono wong Islam yang tidak terhormat. Kalau kalian ini malah umpama ulama itu waras, dan fatwanya waras, itu gak ada orang mukmin yang tidak terhormat. Sama tak ceritanya, misalnya gini, ini zaman Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan, Uridot aliyah ujuru umat. Kabeh ganjaran umat itu dipentokno ning aku, dipertontonkan kepada saya. Sebelum saya meninggal, semuanya ditampilkan ke saya. Bahkan setelah saya nanti ketemu Tuhan, itu kabeh ganjaran umat itu ditampilkan ke saya. Hatta al-Qozat, sehingga tukang sapu sing ngresikno kotoran, sing ngresiki kotoran dari umat. Jika Nabi ngendikan ibadah paling dhuwur itu kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu imatatul adza anitorik, tukang sapu. Tukang nopo sapu. Beliau ngendikan ojo geman nyentak wong sing njaluk-njaluk. Iso wae sing njaluk-njaluk luwih mulya timbang kowe. Kita ini kan enggak fair. Ketika kita tidak sedekah enggak dikritik. Padahal tidak sedekah itu salah, mung kowe juga. Tapi ketika iso ana kejadian wong njaluk kita kritik, mergo wong njaluk itu salah, kecuali jadi profesi, itu memang nggak bisa ditoleransi. Untuk biro kata tukang ngemis bujune loro jadi bujune cita, itu kan itu mau kriminal. Ini kalau diceritani sampai satu biro, jadi anak sampai akhirnya ngemis itu kata ngemis bujune kali. Hasil kan apa? Kan kabar, untuk dijalui buju cita yang kerengerakan lah, tinggal apa? Ini parah, ini umur parah. Nanti wajib dikritik. Nah artinya gini. Ketika banyak ulama kiai mengatakan kiai itu dekat sejagat, kiai itu mulya, benci regani wong. Akhirnya kiai-kiai sing cara Allah ku afdal, mergo golek barang halal, mungkin terdiri dari pengemis, mungkin terdiri tukang sapu, satpam. Ini menjadi tidak terhormat, harga dirinya hancur. Coba kalau semua ulama itu fatwanya benar, pokoknya angger halal itu diri toko, angger mergawe itu apapun inane nak halal, niku diridani. Terus ngomong terus. Nanti dunia rawan hisar, mana nara di dunia bebas hisar. Terus apalagi di hati-hati itu Nabi nangitikan rubba asa madfu'in bil abwab law aksama ala wa la barruhu. Akeh wong cara lahir pakaiane dual-dual, pakaiane gak menarik. Tapi umpama sumpah ning pangeran sing didunia. Tapi itu tadi gara-gara fatwa sing paling selingkar wong sing paling kuat. Soalnya banyak orang Islam yang punya jadi karena sawangane wong imo dadi satpam, sawangane wong imo kok tukang WC sawangane imo. Padahal umpama kamu itu lihat itu umat Rasulullah, itu tolakul halal. Maka mereka akan terhormat. Mari zaman dengan hati-hati, nak fatwa itu dengan hati-hati. Ya bahwa kita fatwa saja. Wong Islam kudu ana sing sugih, nggo jihad. Iku jono sing marah di istiqomah mbak di sing marah. Ya pokoknya harus adil. Pokoknya nak ngomong yang benar, jangan belani yang juga. Paham ya, tetap niki fatwa kula, memang kula niku anggere istikharah teng pangeran, pancen paling ngeri itu hal-hal kayak ini. Lan kula sering cerita teng jenengan, kula yen sering dinasihati bapak, hak kowe ngalim sing langit lah, penting aja mulya. Bahkan kula termasuk kiai sing ndonga muga rapati mulya. Ya selain ora bakat, tapi wis ra bakat yo ngono. Cuman bener tenang kalau tantri kula katan. Ya biasa mawon. Ada soal, maksudnya tapi sing ngaji jenengan akeh konser menangan ke kula. Oh, tak mengapa orang soleh itu akeh. Sama ngaji ku kecundang. Konser bayar 200.000 ning Jakarta diantri. Ngaji ben ngantuk ora bayar ora mesti semangat. Mulane iki dhek pasar iki cek apa? Kan ditakoki pangeran, wong delok konser 200.000 dhek antri. Iku tekane 5 jam sebelum kowe ngaji ra bayar tekane terlambat. Iki ngantuk. Mulane ana kiai kok biar sing ngaji aku akeh cek mulya konser mengan. Asal cek dunya udah tetep mulya wong tuh. Nyanyi ini kalau luar negeri itu bayar 700.000 tiket entek. Tekane sik kuwi konser bengi tekane. Ora ono wong soleh mulya ning dunya tetep mulya wong fasik ngaten kula. Ora tapi cek dunya mulya wong napa? Ada dalam masjid ana gedung biskop.
Harga surga tiket 10.000. Diamu wong akeh. Beskop 50.000 wong ra pro. Kalau nanti usul kan gitu, aku mau jadi kiai utama, aku mau mlebu masjid atau tiket ya. Malah gue super. Kita ini kan lucu, nah gue maksiat bayar gak janggal, tapi gue kuat bayar. Kan syarat. Dan orangnya sama, kadang ya yang ngaji ini yang bayar tiket. Itu kan lucu. Lho gak benaman rasa lain. Betapa kita ini soleh tapi soleh pecundang. Malah ini bener. Kalau ngeling pengiran pala tujaku antasaku gua alamu bimanit. Wong ora usah sok bersih sok suci karena pengiran banding noto atlan ben maksiat. Nggih banding noto atlan ben apa? Ana kiai nana mungkar wedi, dari wedi diancam pembunuhan. Ini mesti pengiran ngeling, bandar narkoba itu diancam pembunuhan. Bahkan antar geng ya diancam pembunuhan. Ini gue wani jadi geng. Padahal bertakluk dalam maksiat. Dan kalau nanti tak perlu digeng, itu sidang kok puisi senang. Kita itu isin, gue sebenarnya rata aja pengiran oleh ngeling dong. Gue bolak-balik ngeling. Yang gak setengah apa-apa, gue kemulan, gue hanya. Maling ayam, maling telur. Ini yuk kanya. Yuk katoan cekak, ikut nyolong bisik. Rawat dikanya. Padahal demi mak. Itu demi tahajud. Misalnya sampean dakwah keliling ning dindi, wedi disalahpahami. Bandar narkoba keliling ning dindi, taruhannya di penjara. Enggak tahu. Ada pangeran ngerti wong soleh, mesti diperingatkan wong dolim. Ini tegene ayat, intaku ta'lamu napa innahu ya alamu nakama ta'lamu. Watarju naminallah malah ya. Jika kamu takut sakit karena berjuang, orang-orang nakal itu juga. Mulai nanti cerita tentang ibu-ibu, kepeksa cerita tentang ibu-ibu, idola anak pulau. Lalu kan pulau betul menerima ngaji sutri, soal pulau rombongan. Kebetulan ketuanya itu anaknya dulu pulau, gak terasa ngelak. Ya orang sedikit ulang, kadang ini waktu kemarin. Tadi kan ngomong ngaji di sini dengan pulau rasi rusir. Tak nak beri kerja macam-macam. Kalau terang ni, lara-lara ni orang jadi lonti, jadi. Padahal kafir soleh kumel berkorak bagi kebujuni besar, terus kudu melayani. Melayani tepat-tepatan, kadang tinggal tinggal kalau mungkin barangnya macam-macam. Tinggal tinggal, nanti lama tinggal, pokoknya mesti orang tepat. Kadang sing lanang untuk bojone elek, kadang sing wedok nganggep sing lanang apa? Iki loro-loro. Kok calana sing ganteng-ganteng ora duwe, Pak. Sing duwe wong wis mapan tuwek meh mati. Dene kudu nglayani wong elek tuwek meh. Iku piye loro. Kok sing duwe preman-preman sing ra tau wasis bar minum mabuk takonan ku dhekne. Nah ya. Ya lho, cara selera ada ning milih calana ganteng. Asik. Tapi gue udah jadi duit maksudnya. Harga tinggi duit, tinggal order. Malah tuwek meh. Oh periman rata waktu tahun. Produk ini, astagfirullah. Jadi si usulnya gue lumayan bujuku elek. Itu abis. Lumayan bujuku elek lah jawab. Jadi itu kelirunya kita. Kita sebagai ulama harus peka. Kadang kita ini berpikir bahwa maksiat itu selalu nikmat. Misalnya, ya itu tadi, enak kan, riset, nggak ada aturan tuh enak. Kata siapa, di mana-mana itu ada aturan. Enggak, kamu tidak bisa kan menggauli siapa saja tanpa bayar. Mesti ada aturan kan, sama kan? Soalnya yang kelas larang, ya larang. Tetap ada aturan kan, dikon bayar itu namanya apa? Aturan. Kita ini jadi ulama kadang pecundang, dan enak jadi orang nakal. Butuh orang isi, kesampian, butuh. Jadi apa di dunia itu juga ada. Misalnya paling ahli kok egose, ngok sing kenceng kok anak buah kan tetap ada aturan. Lo enggak supaya tahu bahwa orang maksiat itu jangan kira bahagia, mereka juga punya masalah. Saya pernah ditanya oleh orang sekuler, Pak Bah, kan paling enggak seneng dengan ada pesantren satu. Dia peneliti sosial. Kenapa deh? Rakyat itu kayak raja kecil. Santrinya kultus, samina, wa tokna, terus kalau diperintah enggak boleh bantah, enggak ada demokrasi di situ. Wah, Profesor Pintu ya. Kok bisa gimana? Geng-geng yang terminal anak buah ya itu bantah. Yuk kami tidak waktu nak. Tak mau geng-geng di Jakarta. Apa anak buah tahu bantah?
Enggak juga ya, maksudnya. Jangan kira dunia itu hanya di dunia kiai preman-preman anak gue tau bantal. Ketuanya tenang yang mah restoran jodoh. Sama. Lari kena jadi kiai teman-teman mirip preman. Enggak, artinya peneliti itu kadang lucu ya. Wes pancen uteke kadung ra saleh. Uteke kadung ra saleh. Kenapa yang dikritik itu kiai? Dari alasannya kiai itu monarki kecil. Anak buah raja hak pilihan, nurut samikna. Nurulan pintu peneliti kok pintu. Lah geng-geng terminal sampe ndelok film-film Cina. Wah, anak buah itu cuma rokok ya ora gelem. Bode cuma rokok ya. Apa anak buah itu atau mati? Enggak kan? Buah tak ditembak. Khianat jadi. Nah, sampai khianat paling gandam jene, gak manfaat ilmunya Indonesia. Aneh enteng, apa? Ngeri neng-geng, tembak kan, khianat kan. Ada mantan anak buah melok ketua geng dia, ditembak. Kiai kan paling bermentok, iya bermodal aku modal. Kan ringan, normal. Nah ini kadang lah itu ya, ini harus kita ingat. Kalau suwun dengan harus ini bahwa dunia maksiat itu gak kalah sumpeknya. Nanti kayak sing seneng jadi wong toat, ya sing seneng jadi wong apa? Toat disebut kultifat billah wa firahmati kabidalika. Baru sing seneng berfadl ya Allah. Mulai nak perang be preman, ini kan mikir, waduh, wong tukaran be preman, kok nang aku kena bacok terus mati. Dia juga berpikir gitu, kok aku nang kena mah. Jangan kira yang takut mati hanya kita, lawan duel kita ini juga takut. Itu yang ditanamkan sahabat. Malane intaku ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lam. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jadi ceritanya sahabat yang zaman-zaman itu matur ya Rasulullah, gara-gara belani jenengan, belani aku mun di tangan kula ilang sitok. Sing sahabat kita tangan sikil kula ilang sitok. Tentu ini sahabat yang biasa, yang awam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, yang sahabat biasa. Ya sarukin-rukin. Terus Rasulullah dinyak. Lha kok wong kafir ka ana sing tangane butung, sing sikile butung, sing mati ya pirang. Toh mereka demi jalan yang kowe ngunamuni demi jalan benar kok sama. Jadi kalau kamu jadi kiai itu ada masalah. Yang jadi ketua preman apa ada masalah? Antar mereka juga saling ancam bu. Jadi pengedar narkoba pada ada masalah. Ya maaf kok, jadi nak dibujuk oleh. Ya kok londe-londe sing wayu nurut tenan kok pelanggannya. Tapi soalnya kan orang yang begitu contoh kamu. Kalau zaman Nabi itu, orang sahabat itu wale orang wireng ya, kabeh wong sepakat ora bakal ono wedok iki. Aku Nabi kadang ya lucu, ono wong wedok paling ayu, kabeh sahabat ngamar gak dirabene cahaya. Nabi oleh guyon, aku kepengen roh pasangan surgawi, jadi pasangan surgawi ya kuwi itu. Walhasil cara dua sejoli akhirnya saya rebukan. Bahwa dia darani pasangan surga dia lebih dari sing lanang elek. Dari sing wedok cerdas. Karuan kok mas. Aku biro sabar ke biro syukur. Mergo sabar gone swarga syukur gone apa? Akhirnya paham. Akhirnya saya besok gerem, gue nak ibadah kayak syukur. Aku ibadah apa? Jadi kan aku pengen jadi pasangan surga, iya kan ya gitu. Lah syukur ibadahnya pada syukur, tapi itu kecil ya, kemungkinan itu kecil. Oh ibadah itu kombinasi syukur dan apa? Sing lanang cuma yo karuan deh Mas. Ngatung tak sabar iki entek apa. Alhamdulillah kedua. Sing wedok ben sabar. Tapi ben nanti ben aku pengen roh pasangan ahli swarga ya iku. Nyongkone krono ibadah e tambahan. Sing kita ibadah sabar, kita ibadah apa? Jadi ini jelas ya, kalau zaman fitnah, orang Islam salah paham di Islam. Tapi kalau di Indonesia itu baik, nggak sampai pembunuhan. Kalau kayak di Mesir, di Syria kan sampai nopo
Enggak, saya kenapa menjelaskan ini? Biasanya enggak janggal terhadap sunnatullah. Kadang Allah itu punya sunnah di luar kita juga. Itu kenapa orang Islam malah saling bunuh. Memang itu tidak akan jadi syariat. Kita garis bawah itu tidak akan jadi apa? Syariat itu pasti. Enggak mungkin saling bunuh itu jadi syariat. Saling merasani jadi syariat. Tapi itu sudah sunnatullah. Kue luwe ikhlas nak kakak ambek adik tabuk-tabukan timbang anak ditabuhi wong. Paham ya? Jadi itu sudah begitu. Sekarang apa protes semuanya itu kersane pengiran. Tapi nggak mungkin jadi lewat semantan ulama itu harus ngambil sikap. Kasus Ibnu Umar, dia tidak makmum kelompok Sidina Ali Kerto, tidak makmum kelompok Muawiyah. Ketika dia ditanya, kenapa ya? Ya ini kan pas jelas baik, ngambilnya sholat kan pas jelas. Ya saya ikut, karena tidak saling membunuh, saya ada ikut-ikutan. Jadi boleh ngambil kesimpulan begitu di zaman akhir itu. Nah kita kadang kan pecundang, misalnya wong-wong sing biasa mondok suwi, itu kan mentang-mentang ahli makhluk mbek muafek, itu nak sholat nggak tahu menangi takbir. Imam rakaat 4 baru. Tapi nak tiang-tiang ormas teng kota-kota itu hampir muni jamaah mesti menangi takbir. Ini dari kita mondok. Wah, orang menangi fadilah, dengan metode ini rata caranya jadi makhluk oleh orang kader. Terus gak film jamaah awal komentari di jamaah apa? Padahal ya tidak begitu. Pulau bayang ini fadilah jamaah. Kalau saya melihat fadilahnya jamaah itu dari segi ini. Karena dewa Nabi fadilah jamaah itu terkonsentrasi 2 biji. Itu menurut saya ada sekedar 2 biji. Sholat yang dilimiti koyok ngono, cara dari awal tidak jamaah. Koyok opo variasi sholatnya wong Islam tak dunia malah macam-macam. Belum gitu. Umpama sholat kok munfarid dewean. Dengan fantasi orang masing-masing, kegalauan masing. Koyok opo variasi. Nggak sendak kepede kira karuan semua ini. Dari ikan hilang ditutupi macam-macam. Orang ditutupi terus balik ora bener. Kayak gitu kalau mau ini. Mbak kok ngoten. Di iku igane Nabi Adam dijupuk sitok. Dijupuk sinten pangeran orang nyolong. Mereka jadi dijupuk pangeran digo sinten Allah. Ngene jare wedok iki bengkok mergo diambil kanggo napa? Dibengkok te orang gaweane pangeran kok pangeran salah hitungan aneh-aneh wae. Pancen patute digawe kok iku om. Nek digawe kok rambut malah ra enak. Dadi bojo rasane koyo pon. Ku aneh-aneh wae. Nanti yang Turki ini nak sholat ngeten. Ya biasa tangannya dilepasnya. Kasus yang baik. Nah, orang Arab malah belas meneh sholat malah parah. Karena nak pas haji itu loh sholat HP ding diangkat sorry raih. Malah parah meneh. Pulau termasuk orang alim itu terhadap carane wajah opo. Pulau sering ditakoki. Gus kalau kayak itu gimana? Kalau kayak itu, aku cek saja ini Maliki, ini Hanafi, ilmuku cek cukup. Bareng angkat HP dijawab. Ilmu kuntek. Oh, pulau itu mau coba madzhab papat itu. Sholat model dia, aku cek itu lah ngesan dong. Saking ngaji madzhab yang tak wajah. Tapi tak ada HP diangkat. Dia angkat ada solis kain. Wah, itu bodoh. Itu gak silap, lha apa? Bodoh. Parah. Emangnya nek mendengar wis suara teman-teman. Lagi kita ini ngalami konflik khilaf mulai mazhab akidah kan macam. Mulai sing urusan kados sepele, kados maca bismillah. Fatihah maca bismillah ora gegere gak bareng. Lalu sing lucu sudah pas imam itu Surabaya maca bismillah. Di sudah yang terkenal mana terau di Indonesia. Ini mami tengah Surabaya macam apa? Dan yang biaya yang sebagian keluarga keluar tetangga. Pak Sudet itu kan baca bismillah. Takut fitnah ya. Ternyata Pak Sudet itu umur dulu. Mungkin itu Surabaya. Maksudnya karena tinggi mami tengah masjid agung. Wah ngeri juga nggak di umur dulu. Mikir. Ya kan macam-macam. Kadang-kadang haji tak kok ya aneh-aneh. Gus sholat pulau teng masjid haram sama apa boten ke imam Ramadan apa. Misal pulau ya. Aneh-aneh.
Rasa ora kudu imame, kowe dhewe nek salat iki iso rasa, ngetut ae rasa. Aneh-aneh. Kita ini kadang terjebak oleh pertanyaan. Dulu untuk tidak tahu mesti krono kesalahan imam. Kesalahan kita pun menjadi tidak masuk ke nganggep rahmat pengiran dari jembar itu ya mari rasa. Nganggep ben imam itu. Nganggep gak krungu ora mojo, nganggep ora krungu. Iku jadi bantah. Lo nasi dia jam beli imam. Ya bantah. Wah, wadah nopo. Iya, pada motor-motor tenan itu. Wah, susah ketemu motor. Siapa ya? Dia kodok iku, ngomong motor ngelapin video gede imam. Lu udah seneng ngembarani wong liya rasa. Dek hobi mudarani wong liya. Kan. Biasa mawon imam Ramadan sanggep moco tapi kira aku. Karena gini wow, keyakinan kula secara akademik Quran teng Arab Saudi itu nulis Bismillah fil Fatihah itu satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin dua. Padahal ijma' ulama ini bukan khilaf, ijma' ulama Fatihah itu dihitung ayat. Dan itu Quran Arab Saudi nulis Bismillah itu ayat satu. Jadi khusus Bismillah ning Fatihah sampeyan delok nang Quran teng Arab Saudi nulis Bismillah itu satu. Alhamdulillah. Beda dengan Bismillah di semua surat itu enggak ada nomornya. Artinya keyakinan ulama Arab Saudi sendiri Bismillah itu ba'dul ayat minal Fatihah. Karena bisa dikasih. Berarti permasalahannya kan dengar atau tidak dengar kan? Karena mereka harus meyakini Bismillah itu bagian dari Fatihah karena ditulis. Paham ya? Kalau balik di mana lagi? Tengkorak Arab Saudi diambil Bismillah itu untuk Fatihah ya ditulis. Alhamdulillah. Padahal khusus Fatihah itu jumlah ayatnya disepakati, jadi itu khusus Fatihah. Kenapa walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Itu kan Fatihah belum ayatnya khusus itu. Kata-kata khusus itu, tidak ada itu pengiran, ada orang yang wani bantah. Surat liane iso hilaf, kita darani berikut, kita darani 20. Karena misalnya kasus Alif Lam Mim niku ayat 1. Tapi nak Alif Lam Ra dan Imam Asim ya lucu. Foto-foto alif lam kan beda. Tinggi tok. Boten. Taman delok. Nah alif lam malah itu. Kadang alif mim ra yang dawa malah ora. Perkara piye ya jelas pokoke ngono. Banyak jadi misteri perdebatan napa jumlah napa ayat jumlah napa. Paham. Jadi kalau suwon nek ngaji niki sampeyan nganggep perbedaan kita antar kelompok itu bocor. Dalam hal yang kita sepakat ada sholat ya sholat saja. Karena barokah sholat terbuka itu tidak membuat ruang bagi wong sing fantasi atau khayal dengan gayanya masing. Mulai pulau fanatik jamaah. Meskipun pulau jarang jadi imam tapi jamaah. Maksudnya pulau di jamaah, imammu jarang pulau jadi imam. Karena tak pikir dengan wong awam lah ngimami, itu mau tidak mau standar. Ya barokah jamaah. Wong paling awam lah nak ngimami gelem ra gelem. Mula nate teng pinggir masjid kula teng desa ya teng kawasan kula terkenal desa Abangan. Niku ya ana masjid kula biasa makmum. Imame terkenal preman. Ya kula biasa makmum. Ditakut ke makmum kok imam. Pas salat pas ora preman. Tempat salat pak ape. Aku pas memang ora ramai lah. Kula nate teng Bandung itu 4 bulan. Niku penelitian dia kerja. Tahun pinten lali kok 4 bulan. Niku wonten seorang kiai. Niku nak itu waktu dulu. Kalau Rembang berapa ini ya atul apa? Dulu. Anak itu wis perawan. Iku katokan cekak dari sumur perawan. Karena teng Bandung kan KF. Dekat cukup banget tuh KF. Padahal anaknya ini. Kalau Rembang itu takut kalau wong nami. Itu menunjukkan bahwa agama ini bisa jalan tanpa ideal. Kiai ini harus tukang ngaji pite, aku mau ngaku. Dia ini adol bulut. Agamanya apa? Bahkan banyak kiai yang anaknya kasus, agama juga. Karena yang mensyaratkan ideal itu pasti khawarij. Umpama agama syaratnya ideal, kiai kudu ngalim, hafal Quran, kudu apik, anake kudu apik, lakuane kudu apik, tutup agama iki. Karena persok gai nanti kurang sekali.
Mulai mikir sing dawa, justru tidak perlu ideal, itu agama akan baik. Karena yang mumpuni banyak. Lah sing ulama-ulama sing resi-resi cukup meluruskan fatwa yang sifatnya hukum. Itu memang harus ulama kalau fatwa yang sifatnya. Tapi kalau perilaku sosial enggak apa-apa. Nyatanya tidak baik santri ini ke atas, ngaji ke atas, padahal pegawainya adol nopo. Daerah pulau nanti itu daerah di titik santri ini mah. Betapa itu, uang sing ngaji titik jadi titik daerah orang. Aku mulai agak titik. Mas, yang uang. Dari wong wah nggak dari wong alim repot. Gitu kok mah, gresok teng pasar, gak supi teh ora tau sembunyi-sembunyi, terang-terangan gitu ya. Bar magrib nggih mulang Quran kan. Dari sak ya bae mulang dunia. Ya alim kan. Hampir semua kiai pakai sing aran nabi pitik itu di sing ngajine beda. Dengan itu piye kan. Dari alasannya. Jadi apa pitik mulang agak nopo. Aku kado ke pitik naratif. Saya mati dan dia itu saat itu mati. Ya yang dikantik sen. Ya itu memang ya begitu bang. Jadi kalau suwon ya, jenengan nak selalu bayangin ideal, jadi ini khawatir. Ya akhirnya terjadi tenang. Wong khawatir itu nyesal dari perilakunya di final, itu dianggap gak sukses nih. Akhirnya mereka diazam mata ini di final. Muawiyah ya bagi partai ini, Amr bin As ya bagi partai ini. Ketiga tokoh dianggap yang tetap perpecahan wong itu. Wong khawatir itu kusuk-kusuk. Nari nopo to nak ini khataman Quran. Tapi orang siap nompo kode-kode dari pengiran nak gawe dunia gak ideal. Jadi perempal-perempal. Jadi disinali dipakai. Muawiyah yang delala pasti itu meriang dari kami imami. Jadi imami asidane kena itu jutek. Amr bin As dibaca namun kena gobongnya bersama. Jadi kepengen nopo dunia ideal. Tapi malah dengan kekacauan yang iku padha kowe kepengin kabeh kiai itu ideal, anggap kiai mbok kritik. Akhirnya malah agama ini kurang stok dari, kurang stok modal. Makanya ngeritik kiai atau mbak itu hanya fatwanya saja. Mau ngeri ya, kalau fatwanya harus kita lawan. Kadang ngawur. Itu saya lawan sampai. Meskipun sebenarnya tak syafaati juga, nanti syafaati. Artinya kalau lama kan tidak syafaati, orang loro buat dulu kan lumayan. Kadang fatwanya akan ngawur sekali. Jadi tadi kiai itu disuga, tapi tidak dirgani wong. Mana ada tujuan dalam Islam kepengen dirgani wong, bukan menyesatkan sekali kan, menjadikan orang sebagai tujuan, bukan harus kita lawan. Ini orang ngomong, aku tuh disuga, terus bosan marah, gue jujur, kan apa? Ya kan itu kan urusan pribadi kan. Baik malah kalau dia ngomong gitu, aku disuga, bosan apa? Paham ya, jadi dalil kula kenapa ulama-ulama itu fleksibel makmum sesuai dengan terutama kelompok yang salah paham ilmu asyarah bil ma'ruf. Karena kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar dan menangi Rasulullah, kita ini semangat perang dulu, mergo kita jelas-jelas musuhnya jelas. Makanya ulama itu dia bocah grup musuhan, kalau ulama itu dua mama, kita musuhnya jelas, tapi musuhnya. Saya pernah ditelepon sama santri saya di Sidoarjo, di Surabaya. Ini nyata. Ke saya ini ngadepi satu kelompok tertentu yang ahli hadis. Memang mereka bisa baca hadis. Katanya semaan itu bisa karena satu hari khatam sekali. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, iqra'u fi sahri. Kamu baca Quran khatam 1 bulan saja sekali. Ketika sahabat itu masih niku, pasnya itu Abdullah bin Amrin. Saya kuat lebih dari itu. Iqra'u fi usbu'in. Kamu baca berapa? 7 hari. Terus ketikane sahabat tadi saya masih kuat lagi. Terakhir Nabi mentoleransi ya tidak iqra'u fi salatin. Kalau terpaksa satu khataman 3 hari. Terus sahabat itu masih tentang, saya lebih bisa kuat lagi. Sampai Nabi diabaikan, Nabi gak bagi berkenan. Itu dibaca dari mereka bahwa Nabi itu melarang orang baca Quran khatam. Terus saya cek di arahnya Bukhari itu lalu di Bukhari saya cek. Gue nanti Bukhari ini sampai ramai visi berarti. Wah, nggak dibilang mana aneh. Karena Bukhari itu ada yang 4 juz, ada yang 5, yang sekarang ada yang 1 apa? Yang era kertas tipis.
Dan itu saya punya semua, mulai dari patang juz. Dan saya pernah baca kata, gak kodang tapi itu patang. Dan saya masih ingat, maksudnya ini bukan urusan sombong, ben beruang ngerti, nak fatwa itu tahu. Dia dapur enak. Mulai orang yang dengan saya itu anak dia ya, anak dia gede. Itu yang debat sama itu alim. Alim itu sebelum kalah di waktu kemarin. Ya memang dia orang alim aja. Dia suruh telepon saya atau saya yang telepon apa. Gitu. Lalu suatu saat dia ketemu sama ya bos saya. Dia cocokkan api-apinya. Terus panik macam di bawah panik. Masyur ngalim penting kan. Terkenal ngalim juga penting ya. Kalau tenang. Nah itu kan jelas di hadis Nabi melarang khataman 3 hari saja dilarang, apalagi apa? Sehari hatam. Iya tapi ya, semoga perintah Nabi lah pokoknya. Maksudnya seperti itu, saya mikir. Ya semoga perintah Nabi lah pokoknya. Nabi kan jauh, kue khataman per 1 bulan sekali, atau per seminggu sekali, atau per 3 hari. Itu kue lah pokoknya. Sampai sering khataman telur biru besar, yang tahun. Meriah. Wong naati elek iku senengane kok ngomentari wong iki. Nabi kok ora kok mau nglarang kowe maca Quran sedina hatam, tapi nonton per 3 dina hatam per seminggu. Wis iku wae lah kok. Jadi ini wong nasional gak tahu hatam per. Rumah hatami pada Ramadan. Akhirnya dia mikir, kenapa saya ada kepikiran situ? Karena kamu udah ahli kayak saya, kamu. Kamu udah ahli kayak saya, malah tafsir itu takarmu. Ya sama seperti orang menentang tahlil, menentang mulut dan macam-macam. Ini tidak ada hadisnya itu bid'ah mulut dan bid'ah ini. Podo cangkem elek tukang komentari wong ora ono hadis ya. Karena hadis Nabi wong sing apik, ora cangkem elek. Iku ya ora ono hadis, podo ora ono hadis. Mula sering ditanya, pertama yang ngelem kula, Pak, Anda ini kan ahli hadis. Apa mulut dan itu ada hadisnya? Ya podo cangkem elek ini ora ono hadis ya. Oh, podo ora ono hadis ya, geger. Rumah sana wong dia orang haji dia nak dia nopo. Mana ada jalan wong pentangkem nopo. Jadi itu memang repot. Jadi makanya ya gawe Nabi turuti mawon. Kalau Nabi nyuruh jenengan per seminggu hatam per 3 hari. Itu gawe Nabi sama dewe sing cerita hadis Bukhari. Jadi hatamnya tahu dari kamu. Nah itu memang ya itu memang harus ulama ya kalau fatwa sejelimet itu. Makanya memang resikonya ulama memang harus di fatwanya saja. Mulane ulama itu cara kula. Kalau sahabat ini imam ini biasa mawon jadi imam, kadang-kadang imam gitu. Kadang-kadang mawon. Karena beban ulama menjaga fatwa itu sudah rumput karena jelimet. Napa? Jelimet. Fatwa itu jelimet. Bukan jelimet ya tadi contoh yang paling populer kasus Mina misalnya Romil Simmer. Balang jumroh itu kalau tanggal 11, 12, 13 kan semua ahli hadis sepakat riwayat Rasulullah balang Gadat Jawal. Nomor? Gadat Jawal. Harus ada 1/2. Ketika dipraktekkan berpuluh-puluh tahun malah terjadi tragedi Al-Mu'azzim. Karena orang berjubel di satu waktu. Karena misalnya Gadat Jawal 1/2 dihitung huruf itu sudah kodok, berarti hanya ada waktu 5 jam atau 6 jam. Ada yang menghitung kodoknya itu nunggu jam 12. Kamu misalnya nunggu jam berapa? 12. Berarti ada waktu 12 jam. Ketika banyak tragedi termasuk Sayyid Muhammad Jabba memfatwakan boleh romyu setelah subuh, setelah fajar. Jadi dimulai jam 5 pagi. Itu kan berarti kalau jam 5 sampai sampai waktu habis. Berarti kan gamane dari 12 jam nanti menjadi 24. Ya, pinter. Lengge kan lumayan kan waktunya diolor ke depan yaitu mulai gagal fajri, lah nak mungkin itu nganti hilal fajri. Rak pinter 24 jam. Akhirnya longgar kan. Wong kemarin saya haji itu masih banyak yang balik loh, ora gelem romyu jam 09.00. Gara-gara hadis Gadat.
Jadi yang titik-titik mulai sunah rasul. Akhirnya kalau tantang, enggak. Nak masalah sunah rasul sama enggak aku. Bukan karena saya sombong, ini urusan profesional. Sama hafal berapa ribu hadis. Wah ya, ada apa lah? Tidak ada paham jadi repot kan. Anak sing hafal munamuni sunah rasul, sing hafal menengah kan malah rusak dunia Pak. Malah wong sing nyimpen ilmu itu diancam dikalungi api sama neraka. Saiki wong alim yo tawadhu kabeh, lan rusak. Sombong wajib. Nek alim tenan. Gawe nabi idza zuharatil fitan wal bid'ah falyuzhiril alimu ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nabi ajmain. Nak fitnah itu wis ketok, campur aduk fatwa wis ketok. Wong alim kudu ngetokno alime. Falyuzhiril alim ilmahu, wong alim kudu ngetokno ngalim. Nak ora dilaknat. Saiki wali ya, wong sing tawadhu merasa bener. Sing ngaku alim dianggap sombong wis kuwale. Kau wong tawadhu dadekno ilmu beku. Nah alim misalnya, kan alim masih tawadhu. Mereka nak tawadhu kan ilmu jadi beku. Karena nggak ada yang lawan fatwa yang salah. Makanya Sayyid Muhammad itu mati-matian belum membela Romyu Qobla Zawal. Alamannya beliau sekarang Rasulullah Romyu Ba'da Zawal jam 12:30, taruh saja 12:30. Apa kalau Nabi melakukan itu terus mengikat? Contohnya gampang. Nabi itu kalau sholat awal waktu apa akhir waktu? Awal waktu. Apa terus sholat itu hanya awal waktu? Akhir waktu tidak boleh. Karena Nabi tiap sholat mesti orang sepakat kan sholat boleh di akhir waktu. Padahal Nabi kalau sholat. Wong roh kabeh Nabi juga dari kurma. Apa sekedar kurma wajib juga. Jadi ada terus nabi ku ganteng berarti elek haram. Mungkin mergo nabine ganteng kok dene. Dan ternyata orang-orang yang di sunah rasul paling gak siap tidak debat poligami. Mereka nak poligami bikin hadiah. Alhamdulillah suami saya sudah mengikuti sunnah. Sekarang kalau sunah rasul yang detail, Nabi poligami sama istri pertama meninggal. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi garwane kakak gak ada tidak meninggal. Tapi kenapa mereka tidak bilang syaratnya poligami setelah istri pertama meninggal? Allah yang meninggal. Gak berani kan? Kalau mereka kartu ya tetap untuk tahu. Berapa hati kita? Itu bukti paragraf mereka mau namun sunnah Rasul, tapi tidak siap dengan detail-detail sunnah. Oke, poligami sunnah, sing kuat. Sunnah jantung kalau masalah rasa dilarang, kok kan rasanya gue. Ya tapi kalau persis sunnah Rasul kan Nabi poligami setelah tidak. Tapi tidak ada ulama yang bilang bahwa syaratnya poligami nunggu istri pertama. Nah, ini paling angel dalam memahami ilmu hadis. Jadi tidak ada jaminan kalau Nabi melakukan kemudian mengikat jadi syarat sah. Ya, kemudian mengikat jadi syarat sah. Jadi artinya begini, kalau Nabi Romyu Ba'da Zawal 12:30 itu tidak jaminan kalau selain itu tidak. Paham ya? Alasannya Sayyid Muhammad dan mufti-mufti sekarang, buktinya Romyu tanggal 13 itu boleh ditinggalkan. Ini nafar awal, ya, berarti tanggal 12 rota balang nopo. Terus Sayyid Muhammad nak balang jumroh total oleh ditinggal, namun terima maju kan berinan. Jadi itu apa oleh membombardir istilah atau mana terima nopo? Kalau ada lainnya sekarang disepakati. Sekarang Qabidatul Alam Al-Islami juga mengeluarkan fatwa. Saya itu punya kitab tentang haji itu duanya. Mulai yang zaman Nabi, yang sekarang Tabi'i Ibnu Surah. Yang sekarang Imam Syafi'i tahun 400-an. Terus yang sekarang saya punya kitab itu per 100 tahun punya semua. Saya terbayang. Kalau sekarang yang mufti sekarang itu Profesor Dr. Husain Ibrahim satunya. Itu wakil ketua mufti Jiwa Haji. Kalau juga punya untuk fatwa haji. Sekarang kan misalnya Jeddah itu ada yang bilang mikot, ada yang bilang tidak. Ya Indonesia yang fanatik kan akan mikot yang Solo. Mereka mau neng bandara kangelan. Akhirnya kadang neng Yalam lah, pesawat neng duri Yalam dimulai waktu mikot dimulai. Mendur pesawat oleh Salim, nanti koplok kan.
Padahal banyak sekarang fatwa jeda itu dihitung mikot, menggantikan apa ya alam. Tapi jeda yang airport ya, bukan jeda yang pelabuhan. Karena beda sekali kalau jeda yang airport itu ada yang menghitung jaraknya sampai Mekah itu 107, ada yang bilang 127. Berarti jelas di atas 2 marhalah. Tapi kalau jeda yang pelabuhan zaman bahasa haji itu jeda pelabuhan. Yang dibahas di Anatul Talibin itu yang jeda pelabuhan. Itu memang lebih dekat. Sehingga 50-50 ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Tapi kalau jeda airport, karena di mana-mana airport itu kan tenjogo ini sekarang. Karena airport kan lebih jauh. Itu banyak yang bilang boleh. Orang pusing. Di pulau ini haji ini mulai takut ulama yang sunni sampai ulama yang macam-macam. Karena ulama itu repotnya sama seperti dulu kebingungan menyangkut hukumnya mabit di Mina jadi. Jika dia yang fanatik nyolong berosot dari sana yang Mina, nikotin. Nah orang-orang gak begul, nyongkol rasa. Itu sudah begitu. Mana-mana ulama kualat tenang. Orang-orang tersiksa oleh ulama. Loro-loro di buang ulama karena hukum ramelok ngakonilan kudu ro kapane. Nek wis antar fatwa padha ulamae, padha cangkem elek. Karena ulama mesti saling patut. Dan itu bagus karena untuk jaga kompetisi nopo ilmiah. Ya Allah wis ora intinya dia nggak tapi kalau kita bahas ya malah seru, malah apa? Kalau nanti ditantang dia, alim ini besar, alim aku. Tak mau. Lah ya nanti alim sudah umum, non aku karena tak umum. Cangkem buku orang kotor itu tenang. Kue polling gitu, segaranya alim aku ya. Ya coba dong. Perkaranya karena dalam fatwa itu mirip, gara-gara dia tahu bulan pulau. Nih, dia jabat di salah satu ketua ormas besar, dia ketuanya lagi, dia jabat. Wong ulama fatwa nganti ono guyonan ini, sampean benrok seni ini jadi ulama. Cengkeh itu kan wangi, cengkeh. Sampean nak, wong itu gawe nastar katanya tidak tahu cengkeh, cengkeh aromanya tahu semua. Itu pernah ada wacana, wong ikhram tahu rokokan, mereka tak tahu berarti yang gue wangi. Ya rasa masuk akal, memang dalam satu sisi cengkeh itu, padahal rokok itu apa? Yang menghentikan fatwa itu satu, orang ulama cangkem elek. Ya nak ono Jumatan rokok asai. Karena Jumatan kesunatan enggak wangian. Langsung bungkus fatwa itu rasiko. Nah ini bukti bahwa ulama itu harus ada kontrol. Karena kalau ada pembanding, itu semua kita orang cerdas sih. Iya, kalau cengkeh jaga pewangian, berarti orang Islam kan gak boleh nganggu. Tapi orang Jumatan, kesunatan kan nganggu apa? Cangkem itu, orang ngancakan cangkeman itu kan. Nah itu pentingnya fatwa, makanya ulama itu boleh ijtihad kalau jimai, kalau masal. Karena mesti cangkem elek, wow. Ada kontrol. Malah nak wani dadi ulama itu duani polemik, tapi kudu padha ulama. Ojo kok musuh ora paham. Tapi ini penting itu tadi pasti ada kontrol. Mulane masyhur tentang perdebatan ulama Haris Al-Muhasibi itu sufi-sufi nemo. Enggak ada wali sepopuler Haris Al-Muhasibi. Dia itu orang sufi besar, angkatannya Ahmad bin Hanbal. Bahkan sange sufi negene itu nak liwat pengdalan ora wani maca buku. Mergo kok gak mungkin ora lampu kok kan moco. Padahal di moco ra di moco lampune tetep mulu. Saking sufi. Kalau terakhir wong juhud ngoten iki Hasan itu termasuk bayi bojo kula yang sido kiri itu, kiai paling juhud kan sido kiri. Enggak iso omahe ditutup. Nganti kok foto sido kiri itu kan besar sekali. Iku nak omahe dibuka minimal salam tempel 5 juta itu minimal. Iku ditutup pergi wong salam tempel saking dirutin. Ada dia yang itu, dia kan paling murid sampai surat itu. Saya menangis karena pas nikah itu yang doa. Jadi aku kabur. Di terakhir mungkin yang dinikahkan itu saya kabur. Jadi orang kulit waktu itu di kemungkinan. Tapi kalau nggak seseru beliau karena waktu tak mulai sampai yang itu rumahnya dikasih kering pembatannya. Dia miskin ya, akibat orang itu kan miskin. Itu dikasih gede. Kau khawatir kau nak lampu nih kangkang lebih. Khawatir dia nganggu tanpa izin. Dan itu yang pernah lucu. Dia didulani seorang kiai sama-sama juga. Kiai dari Jawa Barat.
Berlantar tuh. Santri wis kiri santri metu. Mau ketemu siapa? Hatani. Ya itu gue berarti tangi ini gue berarti. Soalnya ketemu orang Jauh itu unik tak. Dari mulai terbatas, kangkang tenang mon, gamel mon bah, kompor itu gamel mau dia dengan LPG gamel mau. Nanti gak dari sistem pun agak gamel mau. Buatan kalau ada pamit sing duwe lah. Biasanya sing ngomong ora sing ra duwe cara kakak. Wah kena dititani wong anggere sing ngomong mesti sing ora. Malane pejabat koruptor lomo-lomo kok ora duwe dhewe. Buatan nak keluar untuk izinnya atau tumbat. Dia tumbat di kobak, mereka mandel tadi. Akhirnya Pak Tua ini mau pasar tuh kobak. Kemudian tuan kiai dan denan mereka mata dewi. Niku dia. Kalau lu menangi ke antik dengan aram radio, sing unik-unik. Nanti wonten kiai dan daerah kula niku ngaram nobang zaman tahun 8486. Kula nanti tuan. Niku kaji, niku nganti omahe tegale kabeh. Mergo mau liwat untuk muate. Ini ngaram speaker. Ini wasiate lucu. Wasiat putune kon jaga kula, cuma ora mati pendem sing jero. Ojo cuma gludung kok dhuwur. Dadi saking disimpen wasiate nak mati kok gludung. Terus kiye-kiye ora diundang dulu gobal lamo kabeh. Kiye-kiye rata-rata gelem di negara-negara dhewe kok gobal apa? Bareng kiai iku mati tenan putune kan kok cakap kula. Piye Gus wasiat niku dilakoni to? Lha wajib dilakoni. Bae ku geruduk wae. Wah, kiai ngale wae kanthi. Kalau tak balik cerita tentang Harith al-Muhajir. Ini pentingnya debat ya, ada kontrol. Terus dia itu anti Mu'tazilah, anti nomor muda. Terus ini cerita di Ihya. Harith al-Muhajir ini pamit sama Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, saya ini mau ngarang kitab Firosil Mu'taziyah. Saya akan menentang orang-orang yang bis. Terus dari Ahmad ini ketok nih. Nah, Ahmad bin Hanbal luwih wali timbang Harith al-Muhajir. Dua beliau sama-sama wali. Cuma sitok wali ilmu, sitok wali dulu. Wali ilmu juga tetap juga wali ilmu. Ahmad bin Hanbal itu satu hari hanya nulis hadis. Bahkan dia mimpi ketemu Tuhan itu sampai lupa jumlahnya. Tidak ada ulama yang mimpi ketemu Tuhan kayak gini apa? Ketemu Nabi malah rakyat itu. Nabi orang ketemu mimpi tak ini juga parah. Semua pun agak wali parah. Padahal malah mimpi untuk duit. Barang tangi rama duit. Lah iya, wong marang-marang cek nang modele seneng duit. Mimpi nggak disono. Gua sering marani wong. Gus mimpi tuh duit tak wilane iki. Yo tak wilane kabeh turu kepengin duit. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad. Alas tatah bid'ah atahum awalan. Bukankah kalau kamu menentang artinya cerita bid'ahnya mereka dulu? Iya. Jangan-jangan pas Anda cerita tentang alasan mereka, pembaca itu lebih tertarik ke alasan mereka. Ketika Anda mengerat mereka, menentang mereka, pembaca lebih tertarik pendapat yang berarti kamu hakikatnya adalah penyebar bid'ah. Jadi ku mirip kaya kowe bahaya gambar pornografi, tapi gambarnya kok pasang jenis-jenis gambar yang harus dihindari. Lah sing motor ora motor dihindari ku mau. Kowe tertarik delok. Padahal ditulis hindari gambar-gambar yang seperti ini. Banyak juga, banyak ulama sunni menentang mazhab tertentu, misalnya dalil tahlil misalnya. Terus dia nulis alasan menentang tahlil bahwa Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah. Kita yang terima kiai kok melakukan. Kesalahannya satu, bahwa gini, bila jubli wongnya tertarik yang pertama mau. Nabi yang ngelakoni, ini ngelakoni praworo sampai. Artinya jangan kira kitab-kitab polemik itu lebih menguntungkan yang kita yang mendebat kadang menghikayakan mereka, pembaca tertarik. Makanya terjadi guyonan saat ini.
Haris Al-Mukhasib ini antar ulama kira pamelo-melo itu. Kita yang di pondok pesantren salah. Sama saya kita beda izin tahu modal kafe. Berapa pendapat Mu'tazilah itu contoh kitab yang dikarang Mu'tazilah apa kitab yang dikarang Ahli Sunnah? Ahli Sunnah kan? Kamu kenal mazhab mereka itu dari promosi Ahli Sunnah apa dari promosi Mu'tazilah? Ahli Sunnah. Berarti saya nyebar Mu'tazilah kitab Ahli Sunnah atau kitab Mu'tazilah? Ahli Sunnah karena kita tahu pendapat mereka. Sama, ada kelompok yang sesat tertentu. Tapi kelompok pertama atau kiai ini. Berarti yang memperkenalkan kelompok sesat itu kiai ini tahu dia. Kiaimu sendiri kan. Dari ini. Pada santri aja tidak tahu ilmu. Paham ya kalau maksudnya? Sama dengan ada gambar-gambar porno atau televisi dari gambar-gambar ini disebut bedanya ramoto dari mau gak penting. Gambar ini. Masalah bid'ah ya kayak itu. Kadang kita ngarang kitab tentang bid'ah, mau kita luruskan. Jadi orang itu sudah tertarik dengan kebid'ahan itu sendiri. Itu tadi misalnya mereka sudah tertanam. Kesalahan tahlil adalah Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Biasanya kan begitu alasannya. Masuk kiai itu sahabat pinter kiai. Umpama Khalid itu benar mesti Sayyidina Umar di Khalid, Abu Bakar di Khalid. Dia kan bingung dia alasan. Akhirnya ditentang. Umar Rabi Khalid sudah jelas warganya. Semua Rabi Khalid sudah jelas warganya. Macam-macam. Semoga alasannya macam-macam. Nah intinya kan dua alasan yang disandingkan ini kan bisa saja pembaca tertarik yang pertama. Ironisnya pembaca tahu karena cerita Anda. Ya, pembaca tahu karena cerita Anda. Sama kita kenal pendapat Mu'tazilah itu dari kitab Mu'tazilah atau dari kitab Ahli Sunnah? Kitab Ahli Sunnah. Kan lucu kan? Kita anti Mu'tazilah, tapi meromotek dong. Kadang meromotek dong kan mesti alasannya. Alasan Mu'tazilah itu begini-begini dari pembaca nih. Masuk akal juga ya. Barang dibantah, bantahnya gak meyakin. Itu termasuk min alamati nak wilayah di Sinten Ahmad bin Hanbal. Zaman itu beliau sudah punya teori ojo geman tentang bid'ah teman. Jangan-jangan malah itu menjadi promosi bagi nopo.